wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala umatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyelesaikan pembahasan kita kaitan dengan 8 jam melawan riba gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah membahas 7 topik ya, 7 tema yang secara umum mungkin bisa kita pahami bahwa yang dinamakan riba itu adalah sesuatu yang memang sangat menghancurkan. Dari awal pembahasan bagaimana bahwa yang dinamakan riba itu merupakan salah satu daripada 7 dosa besar yang menghancurkan, yang dapat membinasakan kehidupan, khususnya di bidang perekonomian. Nah, di situ kita pahami bahwa kita sudah jelaskan supaya kita paham bagaimana tidak hanya sebatas dogma saja ya, tidak hanya sebatas doktrin-doktrin agama yang itu mengenyampingkan rasionalitas, mengenyampingkan keilmiahan gitu ya. Walaupun tidak semua yang ada di dalam agama itu, di dalam Islam itu semuanya bisa bisa dicerna oleh pikiran kita, oleh nalar kita. Namun berbagai hal yang sehubungan dengan kepentingan dakwah, berarti di sini banyak hal juga yang dijelaskan di dalam Islam, baik itu yang diharamkan, yang dihalalkan, itu ternyata bisa disampaikan secara ilmiah. Nah, ini kepentingannya adalah kalau dogma itu memang mengandalkan apa yang dinamakan dengan keimanan, kalau keilmiahan itu berhubungan dengan ya manusia secara keseluruhan. Bahwa nih manusia ternyata riba ini secara ilmiah pun sudah benar-benar menghancurkan secara hitung-hitungan dan lain sebagainya gitu kan. Baik itu secara merugikan secara personal, masyarakat, bahkan sebuah negara gitu ya. Dan kita tahu, kita sering membahas bahwa tidak ada satupun negara sampai saat ini ketika awal mula mereka itu mengajukan pinjaman ya, menerima pinjaman dari negara donor istilahnya, tidak ada satupun yang sampai saat ini lunas utangnya gitu kan. Dan malah kenyataannya semua dilakukan lagi atau yang digunakan dengan di top up lagi utangnya ya, termasuk negara Republik Indonesia ketika bulan Maret kemarin top up hampir 70 triliun ya, seperti itu. Luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan bagaimana memerangi riba. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang akan kita bahas pada tema terakhir ini, sehubungan dengan bagaimana kehancuran riba di akhir zaman. Nah, kehancuran riba di akhir zaman itu merupakan sesuatu yang memang sangat didambakan ya, apalagi kalau kita sudah melihat bagaimana kerusakannya pada pribadi, kerusakannya pada keluarga, masyarakat, sampai negara, bahkan dunia. Gitu. Makanya riba ini sudah menjadi pandemi sejak lama yang sebetulnya tidak banyak yang merasakan gitu ya, tidak sadar bahwa itu merupakan pandemi yang kalau menurut saya lebih jahat daripada COVID-19 ya. Banyak mematikan tadi pribadi, keluarga, atau bahkan perekonomian sebuah negara gitu. Nah, saya mau mereview sebentar berkaitan dengan
kehancuran riba, sebelum pada kehancuran riba di akhir zaman, mereview pertemuan kemarin bahwa kita sedang menghadapi apa yang dinamakan dengan musuh. Dalam hal ini, ya musuh tersebut adalah riba. Cuman riba itu tidak hadir sekonyong-konyong, tidak hadir ujug-ujug gitu kan. Tapi riba ini muncul dikarenakan ya manusia itu sendiri. Walaupun awalnya ini sifatnya yang sifat pribadi, ya antar pribadi, dia misalkan meminjamkan, meminta pengembalian lebih dan lain sebagainya. Namun kekinian ya secara modern, kontemporer bahwa riba itu terorganisir, terkoordinir, terkelola secara profesional. Artinya bahwa musuh ini tidak hanya sebatas personal, tapi musuh dari umat manusia, tidak hanya umat Islam ya, karena seluruh agama di pertemuan pertama, pertemuan kedua saya lupa lagi, itu diharamkan seluruhnya ya. Jadi karena semua manusia itu mengharamkan seluruhnya, berarti di sini kita pahami bahwa apa yang dinamakan dengan riba ini merupakan musuh bersama, bukan musuh agama tertentu, bukan musuh ras tertentu, bukan musuh negara tertentu, tapi musuh semua pihak, musuh manusia gitu ya. Makanya kemarin akhirnya kita bahas bahwa sebelum melakukan perang melawan riba harus tahu dulu siapa musuh kita. Nah, secara umum musuh ya bebuyutan yang ada itu gegedug daripada atau big boss daripada musuh kita itu adalah iblis laknatullah. Namun iblis laknatullah ya tidak bekerja sendirian, punya apa yang dinamakan dengan pasukan dan lain sebagainya, mengganggu berbagai hal, berbagai pihak ya dengan berbagai caranya juga. Kemarin juga telah dibahas bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi pastilah disiapkan musuhnya. Ya, asyaiton, musuh setan, minal jin wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, dikarenakan kemarin musuh dalam bentuk jin itu tidak kita kelihatan ya, maka kemarin kan kita bahas berkaitan dengan bagaimana gerakan setan dalam menghancurkan manusia, khususnya dalam riba itu ya. Nah, di ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa setan tersebut, setan dari golongan jin ataupun manusia tersebut memberikan sebuah pernyataan-pernyataan, sebuah rayuan-rayuan dengan perkataan-perkataan yang indah. Nah, makanya perkataan-perkataan indah ini kan sebuah sihir sebetulnya, sihir yang menyihir, yang sebetulnya menyebabkan seseorang ya atau sekelompok orang tidak sadar bahwa dirinya sedang disihir ya, tidak sadar bahwa itu merupakan jebakan maut gitu kan. Ya contohnya kan riba disebut bunga. Itu kan aneh sekali gitu kan, riba yang merugikan secara hitung-hitungan ilmiah kok dikasih nama bunga. Ini kan saya juga bingung, ini bunga itu siapa ini pertama kali yang memberikan istilah riba itu jadi bunga ya. Wallahu alam, ini saya belum pernah meneliti seperti itu. Dan banyak hal lah, seperti pinjaman luar negeri. Itu kan pinjaman luar negeri ke sebuah negara, yang minimal ke Indonesia misalkan. Kan bahasanya bukan pinjaman atau menghutangi gitu. Tapi kalau di dalam Al-Quran, dalam Islam itu kan jelas, kalau hutang ya hutang lah disebutnya gitu. Tapi bahasa yang disebutkan adalah bantuan. Nah kan, bantuan itu dari negara maju. Atau ada istilah lain, donor, gitu kan? Ada negara donor, ada negara pendonor. Itu kan bahasa-bahasa yang begitu manis, indah, tapi ternyata itu menghancurkan. Nah, sampai saat ini luar biasa kan, hutang Indonesia ketika zaman Orba saja hanya 60 triliun. Nah, pada saat ini kan sudah 6.000 triliun, itu kan luar biasa gitu ya.
Ya, sebelum dilanjutkan, saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa beberapa menit ke depan, ya kurang lebih 5 atau 10 menit, ini nanti akan putus dulu, nanti masuk aja lagi ya, karena eh, ini sistemnya memang seperti ini ya, dibatasi, gratisan biasa ya. Oke, nah selanjutnya kemarin kita bahas bahwa yang dinamakan dengan gerakan setan itu kan ada, setan itu merupakan sifat ya yang bukan makhluk tersendiri, tapi itu merupakan sifat yang menempel pada jin dan manusia gitu kan, yang menempel. Jadi ketika ada jin dan manusia ketempelan setan, maka ya bisa berubah status. Kemarin kan kita bahas kaitan dengan 3 hal ya. Yang pertama ada gerakan setan, ada manusia setan dan setan manusia. Nah ini ya, yang sebetulnya ini yang harus dihancurkan gitu kan. Maka ini berhubungan dengan kehancuran di akhir zaman. Ya kita tahu bahwa gerakan setan adalah setan ya yang menyerang pola pikir, keyakinan, sikap, mental dan perilaku manusia. Ya, setan yang menyerang pola pikir, keyakinan, sikap, perilaku, maka itu yang dinamakan dengan gerakan setan. Ya. Ya, gerakannya dengan gimana? Menyerang pola pikirnya. Ya, dengan iklan-iklan yang indah gitu kan. Iklan-iklan yang indah, ini dapat hadiah ini, dapat itu, dan lain sebagainya. Nanti akan mendapatkan sebuah hasil, misalkan bunganya besar, gitu kan. Dan apalagi dengan program kredit, cicilan ringan, dapat hadiah ini, wah itu luar biasa. Itu setan menyerang pola pikir, keyakinan, ya sikap mental dan perilaku manusia. Itu adalah gerakan setan yang terprogram, terkoordinir sedemikian rupa. Ya, tidak hanya perorangan saja, sampai ke melembaga, bahkan mungkin disahkan oleh negara ini. Ya, astagfirullahaladzim ya. Nah setelah itu manusia yang dikuasai setan ya, manusia-manusia tadi itu kan sudah dikuasai setan. Akhirnya pola pikirnya, keyakinannya, sikap mentalnya, perilakunya mengikuti. Nah, mengikuti apa yang dinamakan dengan tadi iklan-iklan tadi, gerakan setan tadi. Mengikuti bahkan menikmati ya, merasa aman dan nyaman melaksanakan apa yang telah diiklankan ya, hasil daripada gerakan setan itu sendiri. Maka ini disebut dengan manusia setan ya. Manusia yang memang sudah tersusupi setan gitu kan. Nah, setelah itu manusia ternyata meningkat lagi levelnya. Si setan manusia setan ini bisa naik levelnya ketika dia ternyata malah masuk ke dalam program setan itu sendiri. Masuknya adalah ikut memiliki program ya, memiliki program dalam sebuah gerakan setan. Gitu kan? Gerakan setan. Jadi manusia setan ini sendiri menjadi hizbus syaitan, menjadi golongan setan. Ikut menyukseskan program setan itu sendiri. Siapa? Ya orang-orang atau setan-setan yang tadi ya punya action plan yang luar biasa ya, program untuk menghalangi, menyerang manusia supaya tidak terhindar dari riba. Jadi akhirnya mereka itu menghalang-halangi manusia atau sekelompok manusia untuk terhindar dari riba gitu kan. Bahkan mungkin diserang, semakin lupa diserang pola pikirnya, sampai mungkin diserang fisiknya juga bisa jadi demikian gitu ya. Kaitan dengan serangan tersebut. Maka yang punya program tersebut disebut dengan setan manusia. Jadilah itu musuh para nabi, ya, gitu kan. Kalau saat ini berarti kan setan manusia tersebut yang punya program tersebut adalah musuhnya para orang-orang yang memiliki keimanan akan bahaya riba itu sendiri. Nah, dari pembahasan tersebut kan kita harus jeli berarti ya, kaitan dengan apa yang memang Allah sampaikan dari Allah dan Rasulnya sampaikan dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ya pada saat itu
janji Allah kan gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman ya in kuntum mu'minin. Jika kalian masih tetap ingin mempertahankan keimanan kalian. Kalau tidak ingin mempertahankan, ya bebas-bebas saja silahkan gitu kan. Gitu. Fa illam taf'alu, barang siapa ya, maka jika kalian tidak meninggalkan sisa riba, gitu. Fadanu bihabrin minallahi wa rasulih. Gitu. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah kan gitu. Berarti memerangi ini pasti bakal saling menghancurkan. Nah tinggal kemarin saya sampaikan, kita itu ingin berada di posisi mana? Jadi pasukan Allah atau jadi pasukan setan, pasukan iblis, jadi setan manusia. Dan ini akan berperang, gitu kan. Dan ini sudah dipastikan bakal kalah, gitu kan. Bakal kalah lah, melawan manusia aja. Belum tentu menang, apalagi melawan Allah dan Rasulnya, itu sudah pasti. Nah dari Al-Quran ayat ini membuktikan bahwa Allah senantiasa akan melakukan apa yang dinamakan dengan peperangan, memerangi orang-orang pelaku riba. Gitu. Caranya gimana? Ya dengan cara Allah sendiri. Yang mungkin secara umum kita belum tentu mengetahuinya gitu ya. Tapi secara hal-hal tertentu kita tahulah, kita sudah bahas. Contoh misalkan di ayat itu yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat gitu kan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan apa yang dinamakan dengan riba, ya. Harta yang dihasilkan dari riba itu sendiri dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nah, artinya teman-teman sekalian bahwa di dalam ayat ini, kedua ayat ini menjelaskan bahwa pertama Allah akan memerangi pelaku riba kalau tidak tobat. Yang kedua, memang Allah sedang memproses terus akan memusnahkan riba, gitu ya. Namun yamhaqullahu riba di sini, yamhaqu ini bukanlah penghancuran secara seketika. Ya. Jadi yang dinamakan yamhaqullah, Allah akan memusnahkan itu, ini menurut para ahli tafsir dari segi bahasa bahwa yamhaqu itu adalah kehancuran yang secara berangsur-angsur, secara bertahap gitu ya. Nah, kita tahu ketika contoh saja semua barang-barang yang ada di muka bumi ini atau ada di hadapan kita itu rata-rata itu kan terkena riba, minimal debunya gitu ya. Minimal debunya itu akan ada di situ. Gitu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan suatu saat nanti manusia akan mengalami suatu masa yang ketika itu semua orang memakan riba. Yang tidak memakan riba secara langsung akan terkena debunya. Jadi tetap ya akan terkena debunya. Walaupun tidak sengaja, tidak menyengajakan. Tidak menyengajakan aja sudah terkena debunya. Yang kita tahu dosa yang paling rendah itu adalah seperti seorang anak menyetubuhi atau menzinahi ibu kandungnya. Apalagi yang menyengajakan. Nah persoalannya kan ini, yang menyengajakan ini yang berbahaya itu kan. Tidak sengaja aja kita misalkan terkena debunya gitu kan. Terkena debunya itu kan ini contohnya misalkan dari proses transaksi saja misalkan. Dari proses transaksi gitu kan. Kita uang pakai transfernya terus uangnya disimpan di dalam rekening. Dana yang ada dalam rekening tersebut diputarkan oleh bank untuk dipinjamkan, kan gitu. Oke. Itu ya, lanjutkan bahwa ketika seseorang
saat ini, di zaman-zaman saat ini sudah terbukti. Walaupun kita tidak mau meninggalkan riba, tapi tetap debunya kena aja, gitu kan. Gesekan riba itu ada saja. Karena yang ada, akan tadi kan kaitan dengan di rekening saja. Karena pada hakikatnya kita nyimpen di rekening itu umumnya adalah meminjamkan untuk diputarkan, ya. Kecuali akadnya wadiah. Ini mungkin ada ya di di bank syariah, akadnya wadiah. Wadiah itu kan pertama itu sifatnya titipan, yang kedua tidak mendapatkan bunga, gitu kan. Terus tidak dikenai biaya administrasi, kan biasanya kan gitu. Ya kalau bukan wadiah itu diputarkan. Walaupun kenyataannya sama aja sebetulnya, wadiah juga diputarkan juga sebetulnya ya. Realnya kan apa? Apalagi dengan pelaksanaan atau penerapan fractional reserve banking, gitu kan. Tetap aja diputarkan, gitu kan. Nah, jadi itu kan tidak menyengajakan, karena itu mah kan bukan sesuatu transaksi khusus, karena akadnya sebetulnya wadiah titipan, tapi kenyataannya malah dipakai. Itu kan kita mungkin debunya gitu. Asal tidak menyengajakan kaitan dengan transaksi ribawi saja ya kita ya. Nah itu Rasulullah SAW menyampaikan demikian ya gitu. Walaupun ini sebagian ulama menyampaikan ada dinilai doib gitu ya hadis tersebut, namun secara clear kenyataan real juga di lapangan bahwa ternyata memang itu kenyataan senantiasa bersentuhan dengan riba minimal debunya walaupun tidak menyengaja. Jadi bisa ada hadis doib tapi ternyata real terjadi. Berarti hadisnya sebetulnya derajatnya jadi naik ya, gitu kan, tidak doib sekali gitu kan. Itu kecuali kayak kemarin hadis doib ada semacam dukhon tuh kan, itu kan doib, bahkan doibnya doib sekali ya, dan ternyata ya memang tidak kejadian. Tapi kalau kejadian itu jadi soheh gitu ya, karena derajat doib itu bisa jadi dikarenakan tadi periwayatnya kurang menjaga kehormatan, misalkan pernah jahil gitu kan, jahil iseng gitu, jahil iseng aja langsung didoibkan itu kan si periwayat itu luar biasanya Islam ya, sangat menjaga, sangat hati-hati itu Islam itu. Oke, teman-teman sekalian, berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya selain tadi menyampaikan bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba dan menyemburkan sedekah. Artinya di sini ujung-ujungnya sebetulnya mah ya bakal hancur yang dinamakan dengan riba itu. Minimal saat ini kita sudah ketahuan bahwa harta yang berhubungan dengan riba walaupun kena debunya itu kan dari segi ini aja lah kaitan dengan apa masalah mata uang. Ketika hutang nih, hutang kan terus aja ya, hutang yang didapatkan dari aktivitas riba terus aja makin hancur ya, makin dimiskinkan kita itu. Makanya mau itu hutang negara, mau hutang sebuah perusahaan, umumnya itu yaitu tadi di pertengahan sudah kacau ya, cash flow sudah kacau. Makanya top up lagi itu saja, main top up terus ya, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan juga bahwa mungkin ini saya perlu meluruskan juga ya sebelum kita kaitan dengan bagaimana nasib riba di akhir zaman. Akan datang suatu masa pada umat manusia di mana pada saat itu orang yang tidak memiliki dinar dan dirham, dia tidak disusahkan oleh kehidupan. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Dikarenakan ini ada sebuah hadis yang menyampaikan akan datang suatu masa pada umat manusia di mana saat itu tidak berguna ya uang emas dan uang perak gitu. Nah, di sini teman-teman sekalian,
bahwa tidak sedikit yang menafsirkan begini ya, yang menafsirkan kaitan dengan bagaimana kita itu tetap harus pakai dinar dirham. Ya, dalam transaksi kita wajib dan tidak boleh tidak gitu kan menggunakan mata uang dinar dan dirham. Di satu sisi memang yang dinamakan dengan mata uang dinar dan dirham itu sebetulnya yang memiliki nilai ekstrinsik dan intrinsik, ya. Nilainya itu melekat pada zatnya itu sendiri dan jauh lebih baik sebetulnya dibanding uang fiat money yang saat ini ada, atau apalagi dengan digital currency ya, seperti itu. Namun di sini bukan berarti hadis tersebut menunjukkan bahwa dikarenakan kita semangat memerangi riba, bahwa yang dinamakan dengan mata uang dinar dirham itu adalah satu-satunya, tidak boleh yang lain. Kalau tidak melaksanakan itu semua jadi dosa, tidak juga. Karena sebetulnya yang intinya yang alat tukar itu kan sebetulnya fiat uang kertas juga bisa, ya, diperbolehkan menggunakan uang kertas, cuman harus ditopang oleh underlying asetnya, harus memang ada emas dan peraknya, gitu kan. Boleh-boleh saja, itu kan sebagai bukti kepemilikan emas dan perak ya, sebagai tadi apa namanya, sebagai nilai ekstrinsik, intrinsiknya gitu kan, seperti itu. Cuman persoalannya mata uang emas dan mata uang kertas ya fiat money saat ini emasnya peraknya tidak ada, itu kan persoalannya itu. Padahal sebetulnya tidak dilarang ya, karena kita tahu bahwa dinar dirham pun itu secara menurut sejarah itu adopsi dari eh, apa namanya, adopsi dari kelompok lain bukan Islam gitu ya. Walaupun sebetulnya sejak awal sudah dijelaskan kaitan dengan keutamaan daripada dinar dan dirham gitu. Nah ini dikarenakan tadi bahwa Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa celakalah orang yang diperbudak oleh uang emas dan perak, dinar dan dirham gitu kan. Jadi bukan berarti tadi dinar dan dirham pun tidak menjebak sebuah ya tidak dijadikan oleh setan itu sebuah jebakan baru ya. Karena tidak sedikit manusia pun akan terjebak oleh dinar dan dirham gitu kan maksudnya. Dan ini sengaja saya sampaikan juga karena berkaitan dengan bagaimana di kemudian hari yang dinamakan dinar dirham pun itu ada jebakan. Dan bukan berarti dengan adanya dinar dan dirham itu riba hilang begitu saja. Tidak, karena dinar dan dirham pun bisa terjadi apa yang dinamakan riba. Makanya sejak awal saya jelaskan kaitan dengan apa yang dinamakan definisi riba itu sendiri ya. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, bagaimana sehubungan dengan nasib daripada riba di akhir zaman nanti. Nah saat ini kita tahu bahwa kita sedang berupaya sedemikian rupa untuk menghancurkan riba. Semampu kita, mastata'tum, sekuat tenaga kita. Apapun yang kita miliki, kita pergunakan untuk berjuang menghadang apa yang dinamakan dengan riba. Agar senantiasa riba ini ya tidak menjadi pandemi berkelanjutan ya, dan seharusnya ya diterapkan juga ya PSBB ya, social distancing atau lockdown terhadap riba itu sendiri. Sebetulnya itu sangat diperlukan ya. Cuman secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menjanjikan khususnya di dalam surah An-Nur kaitan dengan bagaimana yang dinamakan dengan kejahatan riba yang itu sangat menghancurkan, sangat merugikan ya keamanan kehidupan kita khususnya dalam berekonomi, itu sudah dijanjikan. Nah ini saya bacakan dalam surah An-Nur. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan menukar kondisi mereka, keadaan mereka yang tadinya ketakutan menjadi aman sentosa. Kita tahu bahwa yang dinamakan riba ini membuat banyak ketakutan pihak. Ya.
ketika riba atau bunga meningkat, ini kan memberi ketakutan kepada para nasabah yang mendapatkan pinjaman. Usahanya pun belum jelas untungnya, sudah mendapatkan kewajiban untuk mengembalikan pokok dengan bunganya, gitu kan. Apalagi bunganya yang tidak fixed rate, ya, yang senantiasa terus mengikuti fluktuasi. Ini kan memberikan ketakutan. Dan seperti kondisi saat ini, ya dahsyat sekali kan. Banyak yang gulung tikar pengusaha-pengusaha karena hutangnya sudah banyak, tapi diwajibkan untuk PSBB dan bank tidak mau kehilangan momentum itu, tetap saja ya ketika ada keringanan kredit ya, semacam ya kemudahan, itu pun kan syaratnya luar biasa. Syaratnya itu harus kena COVID, syaratnya itu memang ya sudah jelas gitu kan. Kalau belum kena COVID, itu tetap aja normal. Itu kan luar biasa, padahal kaitan dengan penghasilan itu sudah menurun gitu kan. Dan bank tidak mau tahu karena dari akad kamu minjem dan akan mengembalikan dengan lebihnya dengan bunganya. Nah, ini kan menyebabkan ketakutan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah An-Nur ayat 55 ini, saya bacakan lengkapnya. Wa'adallahu alladzina amanu minkum. Dan Allah berjanji kepada orang-orang mukmin di antara kalian. La yastakhlifannahum fil ard. Benar-benar kalian akan menjadikan berkuasa di muka bumi ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Untuk apa? Untuk memiliki kekuasaan. Nah, dalam hal ini ya kekuasaan untuk salah satunya menghancurkan riba itu sendiri ya. Kamastahlafalladzina min qablihim, seperti berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Nah, ya mungkin di sini umat Islam akan diberi kekuasaan, akan berkuasa ya suatu saat nanti gitu. La yastakhlifannahum fil, seperti berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Gitu ya. Nah, kamastahlafalladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum. Dan Allah akan menjanjikan kalau kalian memiliki kekuasaan, kalau kalian berkuasa, maka Allah akan menjanjikan, ini ada 3 janji ya. Yang pertama akan menegakkan agama yang diridhoinya. Jadi Islam akan tegak. Seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam akan ditegakkan, diterapkan. Ya. Nah, kenapa sekarang syariat Islam tidak diterapkan secara menyeluruh? Ya cuma satu, penyebabnya apa? Umat Islam tidak berkuasa. Kalau umat Islam berkuasa, maka wajib di situ menerapkan syariat Islam. Ya, ad-dinul Islam itu harus ditegakkan. Ya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum. Ya. Allah akan menegakkan din yang diridhoinya bagi mereka. Terus wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Nah, tadi yang saya sebutkan. Dan benar-benar akan menukar kondisi mereka ya yang tadinya dalam kondisi ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, ini di situ di ayat tersebut ada taukid, ada wala yumakkinan. Dan benar-benar, la di situ bukan tidak ya, tapi la tersebut tidak pakai alif ya. Lam saja. Wala yumakkin taukid. Dan benar-benar Allah akan menukar ya, benar-benar akan menukar kondisi mereka yang tadinya ketakutan menjadi aman sentosa. Ya budunani la yusrikuna bi syai'a. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Mungkin silakan dibuka dalam surah An-Nur ayat 55. Jadi teman-teman sekalian, bahwa ketika umat Islam mendapatkan apa yang dinamakan dengan kekuasaan, berkuasa penuh secara de facto and de jure gitulah istilahnya. Maka apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan itu akan sirna. Salah satunya adalah masalah riba. Walaupun kan kita kejahatan atau ketakutan kita tidak hanya riba saja ya pada kehidupan ini, kaitan dengan keamanan, ya keamanan lahir, keamanan batin, bagaimana terhindar dari
perampokan, ya, kerusakan moral, kerusakan pendidikan, kerusakan politik dan lain sebagainya, maka akan bisa teratasi oleh apa yang dinamakan dengan kalau umat Islam yang asli ya, bukan umat Islam yang kaleng-kaleng. Umat Islam yang asli yang tidak hanya KTP tapi memiliki ruh atau memiliki semangat keislaman yang luar biasa gitu. Ya, la yastakhlifanahum fil ardh, benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stalafal ladzina min qablihim, seperti berkuasanya orang-orang sebelum mereka gitu kan. Ya, para khalifah dan lain sebagainya. Dan mungkin ini memang ada hubungannya dengan khilafah ya, memang ada hubungannya. Cuman persoalannya kan sekarang khilafah dianggap sesuatu yang ditakuti gitu ya, malah dianggap teroris mungkin ya. Padahal ya ini sudah jelas juga dalam Al-Quran. Seterusnya dalam surah An-Nur, dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, rasyat pun ya, para tabi'in ya, generasi salaf pun menerapkan khilafah. Nah ini memang agak aneh juga ya pemikirannya. Ini dalam Al-Quran dia sudah ada ini ya, la yastakhlifanahum fil ardh. Khilafah itu benar-benar akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi, penguasa gitu kan, berkuasa. Kama stalafa ladina min qablihim. Ya mudah-mudahan ini bahasan ini tidak disebut teroris ya gitu. Nah ini hanya menyampaikan kaitan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi di ayat ini bahwa ketika kita mendengar apa yang dinamakan bagaimana kehancuran riba di muka bumi, karena Allah menjanjikan. Dan kita tahu bahwa inna wa'adallahi haq, bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Walaupun maaf, walaupun di ayat ini tidak secara langsung berkaitan dengan membahas kehancuran riba, ini kan hanya wala yubaddilanahum mimba di khaufim amna, dan benar-benar akan menukar, yubaddilu ya, yubaddila gitu ya, wala yubaddila nahum, dan benar-benar akan menukar kondisi mimba di khaufim amna, dari sebelumnya kondisi ketakutan menjadi amna, menjadi aman. Itu ya 2455 tuh. An-Nur ayat 55. Itu sudah jelas dinyatakan demikian. Gitu. Jadi kaitan dengan bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua hal yang mengganggu manusia, tidak terkecuali riba, itu akan hancur. Ya. Hancurnya bagaimana? Kalau umat Islam berpuasa. Syaratnya dua, beriman dan beramal soleh. Karena di sini janjikannya adalah wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihati. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihati, dan yang beramal soleh. Nah, beramal soleh di sini adalah tadi amal yang baik, amal yang memang akan menghantarkan kepada kemaslahatan kehidupan halayak, hidup orang banyak. Karena silakan teman-teman buka di dalam Al-Quran ya, bahwa yang dinamakan amal soleh itu berhubungan dengan bagaimana bagaimana itu merupakan sebuah amal dalam rangka memberikan sebuah kemaslahatan ke halayak hidup orang banyak. Bahkan menyelamatkan ad-din itu sendiri. Ya kalau kita lihat kaitan dengan maqasidus syariah ya, hibduddin, hibdun nafs, hibdun nasl, hibdul akal, dan hibdul mal misalkan ya. Ketika bagaimana Allah Islam itu dalam rangka menyelamatkan din, menyelamatkan nafs, ya jiwa, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan akal, menyelamatkan harta. Kan ini. Maka akan ditukar kondisi tadi yang saat ini agama terancam, saat ini nyawa pun terancam, ya. Terus keturunan terancam. Ini kan program KB puntennya, ini program KB pun ini kan dari Yahudi ya. Gitu. Yang disukseskan pada zaman Soeharto itu kan BKKBN ya. Itu makanya kalau di Eropa Amerika ini udah sukses ya. Indonesia tidak sukses karena ya mungkin kultur atau mungkin mudah-mudahan keyakinan ya. Terus yang mengancam akal, yang mengancam mal,
yubaddilanahum min ba'di khaufihim amna. Ini kalau kita mengacu pada maqasidus syariah, ya, maksud tujuan syariah. Karena ketika berkuasa, Allah akan meneguhkan din yang diridhoinya, akan tegak, wala yumakkin, gitu ya, akan meneguhkan, akan menegakkan din. Syariat Islam akan tegak. Maka ketika syariat Islam akan tegak, maka akan yubaddilanahum min ba'di khaufihim amna, akan menukar kondisi yang tadinya ketakutan, agama terancam, nyawa terancam, akal terancam, keturunan terancam, harta terancam, tukar menjadi aman sentosa, kan gitu. Yang akhirnya ketika syariat Islam diterapkan, kondisi akan bertukar dari takut menjadi aman sentosa. Akhirnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Akhirnya nah, jadi pada saat itu umat manusia, khususnya umat Islam, beribadah. Mereka tetap mengabdi kepadaku. Jongjon, ibadahnya jongjon, kan gitu ya. Karena hukum Islam diterapkan, selain itu ditukar kondisinya jadi aman sentosa, akhirnya jongjon. Jongjon, tenang, gitu kan, merdeka melaksanakan ibadah. Wala yusyriku nabi saya, dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun, kata Allah. Karena kita tahu saat ini hukum Allah dipakai, hukum setan gak dipakai, kan gitu ya. Salat hukum Allah dalam salat dipakai, hukum dalam berekonomi dipakai, riba gitu kan. Bunga pakai. Ini kan berarti dua ketaatan. Dua ketaatan ini berarti syirik, musyrik, kan gitu. Ke Allah taat, ke setan taat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Itu. Wa may yaf'al dzalika, gitu kan. Nah, di sini wa man kafara ba'da dzalika, dan barang siapa yang kafir setelah yang demikian itu, faulaika humul fasikun, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Nah, ini sebetulnya jentre jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa yang kita harapkan, dalam hal ini kehancuran riba di akhir zaman. Dan kita tahu bahwa di akhir zaman nanti, ya sebelum kiamat nanti, ya umat Islam itu kan akan berkuasa kembali, kan. Dan ini salah satu janjinya itu kan di sini. Apalagi didukung oleh hadis-hadis yang lain ya, bahwa suatu saat akan muncul lagi yang dinamakan dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Mudah-mudahan tidak disebut sebagai teroris. Ini mah kan hanya menyampaikan hadis dan Al-Quran saja, gitu. Nah, makanya jangan juga kita tersesatkan oleh pihak-pihak yang memang merasa dirinya pintar, merasa lebih hebat, disebut dewa dan lain sebagainya, tapi ternyata itu menyesatkan. Makanya itu ada yang dinamakan dengan ulama su', gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, dari hadis ataupun ayat ini menunjukkan bahwa riba akan hancur. Namun riba akan hancur itu kan kita tidak semerta-merta atau kita santai saja. Udah nanti juga beres, memang. Tanpa kita pun, tanpa teman-teman pun, teman-teman tidak mau berjihad pun, ya, memerangi setan, melawan riba, akan hancur. Ada ataupun tidak adanya kita, gitu kan. Apa kita mau berperan ataupun tidak, itu mah sudah ada program Allah akan hancur. Cuman persoalannya karena kehidupan ini merupakan selektivitas keimanan, bahwa kehidupan ini merupakan selektivitas siapa hamba Allah dan hamba setan, maka kita kan harus berada pada kontribusi ya. Kita harus memiliki kontribusi di dalam melawan riba itu sendiri. Nah, kemarin kan dalam pertemuan ke-7 kita sudah jelaskan bahwa kita, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan itu semua tadi ya, baik itu dalam Al-Quran dalam hadis, bahwa riba akan hancur, tapi tetap untuk hal tersebut kita harus ada yang dinamakan dengan kewajiban berikhtiar. Kewajiban berikhtiar. Nah, kemarin kan sudah sampaikan, setidaknya kan minimal ada 7. Bagaimana kita terus menambah ilmu. Dengan menambah ilmu berarti akan menghilangkan kebodohan, akan bahaya riba. Tidak hanya diri kita, mungkin bisa jadi nanti orang lain juga. Kita pun bertambah. Ilmu kita bertambah, keimanan kita pun akan bahaya riba bertambah.
Terus tidak tergiur dengan tawaran-tawaran tadi, setan tadi, gerakan dengan iklan-iklan yang menggiurkan, yang indah dipandang mata, yang indah didengar kata-katanya, ya, bunga dan lain sebagainya, ya, gitu. Jangan sampai itu dilakukan, ya, baik itu yang kecil ataupun yang besar, gitu. Yang ketiga, berkumpul dengan komunitas anti riba. Nah, silakan berkumpul, masuk ke X-Bank, La Riba, gitu kan, Riba Krisis Center dan lain sebagainya. Itu adalah komunitas-komunitas yang akan menjaga kita, ya, meningkatkan ilmu, terus menjaga kita dari tergiur dari tawaran transaksi ribawi, gitu ya. Nah, kalaupun itu mereka sulit untuk diadakan atau kita sulit untuk ditembus masuk ke komunitas tersebut, ya silakan buat sendiri, membuat komunitas gitu kan di daerah masing-masing gitu. Nah, kalau bila perlu silakan buat masing-masing di RW masing-masing, di kelurahan masing-masing gerakan anti riba ini nanti kita bantu ya kaitan dengan bagaimana programnya. Walaupun tidak sedikit di beberapa kelurahan atau RW kan sudah muncul rentenir dilarang masuk. Cuman kan persoalannya itu tadi yang dianggap rentenir oleh masyarakat itu adalah tadi rentenir perorangan yang suka minjemin uang ya, bangke gitu kan, bank keliling gitu kan. Padahal kan bank-bank yang ada kan itu rentenir, rentenir bahkan sudah yang legal itu kan, dilegalkan. Terus yang keempat, mensiarkan dakwah anti riba kan gitu. Coba ini supaya benar-benar hancur riba akhir zaman itu, sok mensiarkan dakwah anti riba. Mengadakan kajian-kajian, yang pintar nyusun buku silakan bikin buku, bikin buletin, grup-grup ya WhatsApp grup ya, di FB misalkan dibuat grup-grup anti riba dan sebagainya, atau mungkin yang mau jadi vlogger misalkan ya bisa dibikin channel YouTube itu kan seperti itu. Yang keenam, kan mengajukan perubahan regulasi. Ini kan para anggota dewan ini mah ya. Ya mudah-mudahan dengan tadi dengan ada komunitas tersebut kita kan bisa mengajukan, kita melakukan audiensi ya dengan para anggota dewan gitu kan. Mudah-mudahan bisa membantu merubah. Walaupun saya berkeyakinan tidak akan pernah bisa ya. Karena boro-boro anggota dewan negara aja sudah kalah ya oleh BI ya. Terus yang ketujuh, membuat alternatif pelayanan murni syariah. Nah, di sini supaya pada saat itu, pada saat ini dan masa yang akan datang, memang apa yang dinamakan dengan riba itu benar-benar bisa hancur, terkikis dan hancur, kita membuat bandingan, tandingan, bikin koperasi syariah, gitu kan, bikin tadi lembaga-lembaga atau pelayanan-pelayanan yang murni syariah. Jadi ini mari kita nanti kita bantulah gitu ya kaitan dengan itu semua. Gitu. Nah, itu teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana ini memang kalau dari segi waktu cuma 1 menit lagi ya. Nah, bagaimana kaitan dengan tadi kehancuran riba di akhir zaman, bahwa di akhir zaman sudah dapat dipastikan akan mengalami kehancuran. Karena apa? Karena kan sudah janji Allah. Allah akan memberikan kekuasaan kepada umat Islam supaya berkuasa, ya. Karena umat Islam di sini kan tidak berkuasa. Buktinya ya tidak bisa menerapkan syariat Islam. Ketika umat Islam berkuasa, maka wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadalahum. Islam akan ditegakkan, syariat Islam akan diterapkan, diberlakukan di semua aspek kehidupan. Tidak seperti saat ini. Yang kedua, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan menukar kondisi kita dari ketakutan menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi saya, dan akhirnya kita bisa jongjon, bisa tenang, nyaman, merdeka beribadah kepada Allah. Baik tidak ibadah ritual saja, tapi ibadah sosial tadi, ya, bermuamalah, berpendidikan, politik, hukum, pidana, perdata dan lain sebagainya itu memakai hukum Allah. Jadi ketika kita melaksanakan itu semua hukum Allah di semua aspek kehidupan, berarti kan kita sedang ibadah sosial. Karena ibadah kita bukan ibadah ritual saja. Ibadah ritual makan ya udah saja. Namun bedanya kalau ritual saja mah kayak agama-agama yang lain kan,
karena Islam itu memiliki konsep yang luar biasa dalam Al-Quran dan Hadis, maka itu tadi, Islam adalah agama yang luar biasa. Dan sudah dipastikan bahwa riba akan hancur di masa yang akan datang. Tinggal apakah kita memiliki kontribusi tidak di kehancuran riba itu sendiri, ataukah kita hanya diam saja. Ya berarti kan diam itu tidak akan mendapatkan apa-apa di saat orang lain berbangga-bangga di akhirat kelak memiliki hasil amal yang telah dilakukan di alam dunia ini. Nah, karena waktunya Kang Didin, ini memang sudah jam 11.31 kalau saya ya. Sudah 1 jam. Teman-teman, dengan apa yang di-share-kan di pertemuan terakhir ini, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila ada berbagai kekurangan. Ya. Terima kasih Kang Didin. Sementara dari situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan info-info menarik mengenai perumahan syariah, seputar perumahan syariah yang ada di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Bandung Utara, Bandung Timur, Cimahi dan sekitarnya. Silahkan ikuti terus channel YouTube Depro Properti Syariah dengan cara klik tombol dan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru. terbaru. Terima kasih. Terima kasih.